Thiago Alcantara dipastikan segera kembali ke Barcelona sebagai bagian dari staf pelatih Hansi Flick. Setelah resmi pensiun pada 2024, Thiago sempat dipercaya Flick sebagai staf sementara dan berhasil memberi dampak positif, baik bagi sang pelatih maupun para pemain. Pengalaman singkat itu membuat Flick terkesan, hingga akhirnya mendorong klub untuk merekrutnya kembali. Rumor kembalinya lulusan La Masia ini sudah beredar sejak awal 2025, dan kini jurnalis Fabrizio Romano memastikan kesepakatan 100% selesai. Thiago disebut akan langsung mulai bekerja pekan depan. Meski posisi spesifiknya belum diumumkan, Flick diyakini ingin memanfaatkan pengalaman dan kedekatan personalnya dengan Thiago, terutama setelah keduanya pernah bekerja sama di Bayern Munich. Kini, Barcelona bersiap menyambut kembali salah satu alumninya, dengan harapan kolaborasi Thiago dan Flick bisa semakin memperkuat proyek Blaugrana musim ini. Bintang Real Madrid berusia 26 tahun, Brahim Diaz, dikabarkan tak bahagia dengan situasinya di Bernabeu. Meski menutup musim lalu dengan performa impresif dan berharap dapat peran besar di bawah Xabi Alonso, posisinya justru terancam oleh kebangkitan remaja Argentina, Franco Mastantuono, yang dengan cepat jadi sorotan utama Madrid. Alonso memberi kepercayaan besar pada Mastantuono, sementara Brahim terpinggirkan dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Kondisi ini membuat Brahim merasa kecewa, apalagi di usia krusial 26 tahun, ia butuh menit bermain reguler untuk berkembang. Perwakilan Brahim juga khawatir waktu emasnya terbuang sia-sia. Jika situasi tak berubah, ia bisa mempertimbangkan hengkang pada bursa transfer mendatang. Kini, masa depannya tergantung pada apakah Alonso mau memberinya peran lebih penting, atau Brahim harus mencari klub baru demi menyelamatkan karirnya. Portugal sukses mengalahkan Hungaria 3-2 dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat Barnabas Varga, sebelum Bernardo Silva menyamakan skor. Cristiano Ronaldo lalu membawa Portugal berbalik unggul lewat penalti di menit ke-58, gol yang juga membuatnya menyamai rekor 39 gol di kualifikasi Piala Dunia. Namun, drama terjadi ketika Varga kembali mencetak gol di menit ke-84. Hanya 2 menit berselang, Joao Cancelo memastikan kemenangan Portugal dengan skor akhir 3-2. Usai laga, pelatih Roberto Martinez memuji Ronaldo, bukan hanya karena golnya, tapi juga sikap kepemimpinan yang ditunjukkannya. Martinez menegaskan bahwa tim kini semakin tangguh dan mampu bangkit meski sempat tertekan. Meski begitu, kritik tetap muncul. Pundit ESPN FC, Steve Nicol, menilai Ronaldo tak lagi layak menjadi starter karena terlalu bergantung pada fisik. Terlepas dari perdebatan itu, Portugal tetap kokoh di puncak grup dengan 6 poin dari 2 laga, dan kini bersiap menghadapi Irlandia. Barcelona akan menutup rangkaian 3 laga tandang beruntun di awal musim La Liga 2025 dengan menghadapi Rayo Vallecano pada Senin dini hari, pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Hansi Flick datang dengan catatan yang masih inkonsisten, menang mudah di laga perdana melawan Mallorca, tapi kemudian hampir terpeleset saat melawan Levante, di mana mereka harus diselamatkan gol bunuh diri di menit akhir. Di sisi lain, Rayo Vallecano tampil percaya diri setelah musim lalu finish di posisi ke-8 dan lolos ke kompetisi Eropa. Musim ini, mereka sudah membuka dengan kemenangan atas Girona, kekalahan tipis dari Athletic, serta sukses menyingkirkan lawan di babak play-off UEFA Conference League. Partai ini diprediksi berjalan sulit bagi Barcelona, yang tentu ingin menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan. Dean Huijsen kini menjadi sorotan di La Liga. Bek muda yang baru bergabung dengan Real Madrid itu langsung dipercaya Xabi Alonso sebagai pemain inti di lini belakang. Meski usianya masih belia dan datang dengan harga tinggi, Huijsen menunjukkan kedewasaan dan kepemimpinan luar biasa, membuatnya cepat menjadi pilar penting Madrid. Performanya tak hanya gemilang di klub, tapi juga bersama timnas Spanyol. Ia tampil sebagai starter saat La Roja menang atas Bulgaria, dan jelang laga melawan Turki, Huijsen membagikan kisah menarik dari ruang ganti. Beberapa rekan bilang saya sudah membuat pilihan tepat dengan bergabung ke Madrid, ungkapnya. Namun,
Pemain Barcelona di timnas sempat menggoda dirinya. Dengan tegas Hussein menjawab, "Kita lihat saja di El Clasico." Sebuah sinyal bahwa ia siap membawa Madrid bangkit setelah musim lalu kalah 4 kali beruntun dari rival abadi mereka. El Clasico pertama musim ini akan digelar akhir Oktober, dan semua mata akan tertuju pada Hussein, bek muda yang kini memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan dominasi Barcelona. Gelandang Barcelona, Pablo Gavi, kembali diterpa masalah cedera lutut kanannya, lutut yang pernah dioperasi setelah ligamen robek tahun 2023. Menurut Radio Catalunya, rasa sakit terbaru yang dialami Gavi kemungkinan terkait meniskus, bukan ligamen. Hari ini, Senin tanggal 8 September tahun 2025, ia menjalani pemeriksaan lanjutan untuk menentukan apakah cukup dengan perawatan konservatif atau harus menjalani operasi artroskopi. Jika benar naik meja operasi, Gavi bisa kembali absen panjang, sebuah pukulan telak bagi Barcelona dan pelatih Hansi Flick. Apapun hasilnya, Blaugrana bertekad tidak terburu-buru dan ingin memastikan gelandang berusia 21 tahun itu pulih sepenuhnya. Gavi sudah dipastikan absen saat Barca menghadapi Valencia pada tanggal 15 September mendatang, sementara fans kini menanti dengan cemas keputusan medis berikutnya. Gelandang AC Milan, Yacine Adli, dikabarkan tinggal selangkah lagi meninggalkan San Siro untuk bergabung dengan klub Liga Pro Saudi, Al-Shabab. Meski bursa transfer Serie A sudah ditutup, jendela transfer di Arab Saudi masih terbuka hingga tanggal 11 September dan Milan memanfaatkannya untuk melepas pemain yang tak masuk rencana tim. Al-Shabab menawarkan kontrak 3 tahun dengan gaji fantastis, sekitar 7 juta euro per musim, jauh lebih tinggi dibanding gajinya di Milan. Situasi ini membuat Adli nyaris pasti menerima tawaran tersebut, apalagi ia tak masuk skuad utama dan hanya berlatih bersama tim Milan Futuro. Negosiasi antara Milan dan Al-Shabab sudah berada di tahap akhir. Hanya detail kecil seperti komisi agen yang perlu diselesaikan. Jika tercapai, Milan sukses mengurangi beban gaji sekaligus merampingkan skuad, sementara Adli akan memulai petualangan barunya di Timur Tengah. Real Madrid semakin dekat menggait bek Liverpool, Ibrahima Konate. Kontraknya di Anfield akan habis pada musim panas 2026, dan Los Blancos siap membawanya secara gratis. Negosiasi disebut sudah di tahap akhir, dengan Madrid berhasil meyakinkan Konate untuk tidak memperpanjang kontraknya bersama Liverpool. Transfer ini diproyeksikan jadi langkah jangka panjang, terutama untuk menemani Dean Huijsen di lini belakang. Musim ini, Eder Militao dan Huijsen diperkirakan jadi duet utama, sementara Alaba, Rudiger, dan Asensio hanya jadi pelapis. Namun kedatangan Konate bisa langsung menggeser Militao, apalagi Alaba dan Rudiger hampir pasti hengkang akhir musim nanti. Konate sendiri tampil solid di Liverpool musim lalu dengan 30 kali starter, 11 clean sheet, lebih dari 10 aksi bertahan per laga, serta akurasi operan mencapai 90%. Jika tak ada hambatan, bek Prancis itu akan jadi bagian penting proyek jangka panjang Xabi Alonso di Bernabeu. Pada 2022, Bayern Munchen mencoba mencuri start untuk merekrut Lamine Yamal. Dipimpin Hasan Salihamidzic, mereka bertemu Ivan de la Pena dengan rencana besar, tunggu Yamal genap 16 tahun, pindahkan keluarganya ke Jerman, dan amankan transfer hanya dengan 5 juta euro. Namun, begitu Jorge Mendes masuk, semua berubah. Bayern ragu mengeluarkan uang untuk remaja yang belum dikenal, sementara Barcelona justru memberi Yamal debut di Camp Nou pada usia 15 tahun. Kepercayaan itu membuatnya mantap bertahan. Oktober tahun 2023, Barca mengikat Yamal hingga 2026 dengan klausul 1 miliar euro. Kesempatan Bayern lenyap begitu saja. Dari bakat murah menjadi aset tak ternilai. Cerita ini kini jadi bukti bahwa La Masia dan kepercayaan Barca pada pemain mudanya masih bisa mengalahkan uang dan rencana klub raksasa lain. Manchester United tampaknya harus bersabar lebih lama untuk mendatangkan Adam Wharton.
Gelandang muda Crystal Palace itu diperkirakan baru akan menentukan masa depannya setelah Piala Dunia 2026. Sejak pindah dari Blackburn Rovers, Wharton tampil impresif di Premier League dan disebut sebagai calon bintang lini tengah Inggris, bahkan digadang bakal berduet dengan Declan Rice di timnas. Crystal Palace memasang harga selangit, sekitar 1,9 rupiah minus 2 triliun, sehingga United harus menunggu momen tepat. Menurut Fabrizio Romano, Wharton memang memilih fokus bersama Palace, sementara minat dari raksasa Eropa seperti Real Madrid terus menguat. Bagi United, sektor gelandang masih jadi titik lemah meski sudah belanja besar untuk lini depan. Nama lain seperti Carlos Baleba sempat dikaitkan, namun negosiasi buntu. Wharton pun dinilai cocok dengan visi Ruben Amorim yang ingin membangun tim dengan talenta muda. Meski persaingan bakal ketat, United diyakini akan terus memantau Wharton hingga bursa transfer 2026, ketika keputusan besar soal masa depannya akhirnya ditentukan. Chelsea dikabarkan sempat mencoba merekrut Eliese Ben-Seghir pada bursa transfer musim panas lalu. Setelah menjuarai Piala Dunia Klub, mereka terus memperkuat skuad sambil menjaga kepatuhan terhadap aturan keuangan UEFA. Namun, Ben-Seghir akhirnya memilih Bayer Leverkusen, yang bergerak lebih cepat menyelesaikan kesepakatan senilai sekitar 520 miliar rupiah pada tanggal 31 Agustus. Gelandang serang asal Maroko itu tampil impresif di Monaco dengan catatan 15 gol dan 8 assist dari 85 laga. Chelsea disebut mencoba membajaknya di detik terakhir, terutama setelah cedera Liam Delap dan kemungkinan hengkangnya Tyrick George. Meski begitu, langkah itu lebih terlihat sebagai reaksi darurat ketimbang rencana jangka panjang. Dengan hadirnya Garnacho, Buonanot, dan kembalinya Marc Guiu, Enzo Maresca sebenarnya masih punya banyak opsi di lini depan. Alhasil, Chelsea mungkin harus merelakan Ben-Seghir sebagai potensi besar yang lepas ke Bundesliga. Manchester United memasuki musim panas penuh perubahan. Andre Onana hengkang, sementara kiper muda Senne Lammens bergabung untuk memperkuat sektor penjaga gawang. Di lini tengah, Manuel Ugarte kini punya peran penting sebagai poros permainan, meracik keseimbangan dengan pasangan yang tepat. Semua perubahan ini menjadi tantangan bagi Ruben Amorim, yang kini memiliki lebih banyak opsi dibanding era Erik ten Hag. Dan ujian terbesarnya langsung datang akhir pekan ini, Derby Manchester. Amorim dituntut membuktikan bahwa United siap menghadapi rival sekota mereka, dengan formasi lebih matang dan strategi yang benar-benar bisa membawa setan merah bersaing di level tertinggi. Atletico Madrid dikabarkan siap mengajukan tawaran sekitar 45 juta euro, termasuk bonus, untuk gelandang Aston Villa, Youri Tielemans. Pemain Belgia berusia 28 tahun itu dianggap bisa memberi kontrol, ketenangan, dan kualitas umpan yang dibutuhkan lini tengah Diego Simeone. Tielemans sudah membuktikan dirinya di Premier League, dan kepindahan ke La Liga bisa menjadi tantangan baru dalam karirnya. Namun, Aston Villa punya proyek ambisius bersama Unai Emery, yang sebelumnya menyebut Tielemans sebagai pemain fantastis. Meski begitu, tekanan aturan keuangan pasar bisa memaksa Villa melepas beberapa bintang. Jika transfer ini terwujud, Atletico akan mendapat tambahan besar untuk bersaing dengan Barcelona dan Real Madrid, sementara Tielemans berkesempatan bermain di panggung yang lebih besar bersama Los Rojiblancos. Dalam beberapa tahun terakhir, Jurgen Klopp telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia. Kesuksesannya bersama Borussia Dortmund, lalu puncaknya di Liverpool, memperlihatkan betapa besar pengaruhnya dalam membangun tim juara. Dengan gaya kepelatihan penuh energi dan kedekatan dengan pemain maupun fans, Klopp menjadi sosok yang karismatik dan sulit digantikan. Kini, pertanyaan besarnya adalah, apakah Klopp akan kembali ke Inggris atau justru mencoba tantangan baru di liga lain? Apapun pilihannya, publik sepak bola di seluruh dunia pasti akan menunggu langkah selanjutnya. Dengan segala pencapaian dan reputasinya, kembalinya Klopp ke manajemen akan menjadi salah satu momen paling dinantikan dalam beberapa tahun ke depan. Agenda Premier League,
Alan Shearer menilai Arsenal jadi tim yang lebih lemah tanpa bek andalan mereka, William Saliba. Pemain asal Prancis itu mengalami cedera pergelangan kaki saat melawan Liverpool dan diperkirakan absen 3 hingga 4 minggu. Artinya, ia bisa melewatkan laga penting kontra Manchester City, Newcastle, hingga Olympiakos. Shearer menegaskan, kehilangan Saliba adalah kerugian besar karena sang bek punya peran vital di lini pertahanan. Meski begitu, ia menilai Arsenal tak akan mendapat simpati, mengingat kedalaman skuad dan dana besar yang sudah mereka keluarkan. Di sisi lain, Nottingham Forest kini memiliki manajer baru, Ange Postecoglou. Shearer percaya, dengan materi pemain yang ada, Forest bisa bersaing bahkan di Liga Eropa. Menurutnya, menarik untuk melihat bagaimana Postecoglou menerapkan gaya bermainnya di klub baru ini. Jose Mourinho, sang Special One, dikenal bukan hanya karena trofi yang ia menangkan, tetapi juga karena kecerdikan strateginya. Mantan gelandang Chelsea, Steve Sidwell, baru-baru ini membocorkan trik 1000 IQ Mourinho. Saat tiba di Chelsea, Sidwell, yang jelas seorang gelandang, diberikan kaos nomor 9 oleh Mourinho. Bukan kebetulan, melainkan pesan terselubung untuk manajemen, kami butuh striker baru. Sidwell menyebut, itu adalah permainan pikiran khas Mourinho, menggunakan situasi kecil untuk menekan dewan klub. Hasilnya, tak lama kemudian, Chelsea merekrut Nicolas Anelka seharga 15 juta pound. Anelka mencetak 59 gol, memenangkan Liga Premier, serta 2 Piala FA. Kisah ini menunjukkan bagaimana Mourinho tak hanya piawai di lapangan, tetapi juga dalam diplomasi sepak bola. Dengan kecerdasannya, ia memastikan timnya selalu mendapatkan apa yang dibutuhkan untuk meraih sukses. Kejutan besar di bursa transfer. Erling Haaland resmi meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Paris Saint-Germain. Setelah sukses besar di Inggris dengan mencetak puluhan gol dan membantu City meraih treble, Haaland kini siap memulai babak baru di Prancis. PSG menebus klausul rilisnya dengan nilai fantastis, menjadikannya salah satu transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Kehadiran Haaland di Parc des Princes disebut sebagai proyek ambisius PSG untuk kembali mengejar trofi Liga Champions setelah era Messi, Neymar, dan Mbappe. Dengan fisik luar biasa, insting gol tajam, dan usia yang masih muda, Haaland diyakini bisa menjadi ikon baru PSG. Fans pun tak sabar melihat bagaimana duetnya dengan bintang lain akan mengubah wajah Ligue 1 dan Eropa. Cristiano Ronaldo kembali menorehkan sejarah. Bersama Al Nassr, ia resmi mencetak 100 gol hanya dari 113 pertandingan, catatan luar biasa untuk pemain berusia 40 tahun. Sebelumnya, Ronaldo menorehkan 101 gol di Juventus, 145 gol di Manchester United, dan rekor sensasional 450 gol bersama Real Madrid. Di level internasional, sang kapten Portugal juga tak terbendung, dengan 138 gol dari 221 penampilan. Jika ditotal, Ronaldo kini sudah mengoleksi 939 gol sepanjang kariernya. Dengan kontrak di Al Nassr hingga 2027, target baru sudah ia pasang, menjadi pemain pertama dalam sejarah sepak bola yang menembus 1000 gol. Sebuah misi gila, tapi sangat mungkin bagi CR7, ikon sepak bola yang tak pernah berhenti mencetak rekor. Juventus membuat kejutan besar di bursa transfer dengan mengamankan tanda tangan Harry Kane. Striker timnas Inggris itu akhirnya meninggalkan Bayern Munich setelah 1 musim, dan kini resmi berkostum bianconeri. Kane datang untuk menjadi mesin gol baru di Turin setelah Juve lama mencari sosok penyerang kelas dunia. Dengan rekam jejak 280 plus gol bersama Tottenham dan puluhan gol di level internasional, kehadirannya diyakini bisa mengembalikan Juventus ke jalur kejayaan, baik di Serie A maupun Liga Champions. Para tifosi langsung menyambut Kane sebagai bintang baru yang siap menulis sejarah di Allianz Stadium. Dengan pengalaman, kualitas, dan insting golnya, Kane dipandang sebagai potongan terakhir yang dibutuhkan Juve untuk kembali menaklukkan Eropa.